Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Abdussalam dari kelas PAI 2B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Cipasung. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi pembelajaran kelas 12 SMA MA atau sederajat yang berjudul Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT Based Learning dengan dosen pengampu Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Materi pertama yaitu bacaan Al-Quran surat Luqman ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali." Lalu selanjutnya isi kandungan Al-Quran surat Luqman ayat 13-14. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Lalu yang selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang bakti kepada orang tua merupakan wujud rasa syukur. Hadisnya yaitu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqan nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Wa qala ibnu Syubrumah wa Yahya ibn Ayyub haddatsana Abu Zur'ah Tamaflah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5514. Lalu materi selanjutnya, kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-14. Pertama, bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti salat dan sejenisnya.
dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari. Dan dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan segala secara lisan. Rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Lalu selanjutnya adalah hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikannya dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 di atas. Lalu materi selanjutnya adalah pengamalan dari ibadah dan bersyukur. Pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Lalu berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Selanjutnya, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terakhir, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Memperbanyak amal soleh dan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.